Relax. Kita relax sebentar, duduk di tempat kita masing-masing. Yuk kita mulai. In, 2, 3, 4, 5. Tahan. Out. 7, 8, 9, 10. Tahan. In. 12, 13, 14, 15. Tahan. Out. 17, 18, 19, 20. Tahan. In. 22, 23, 24, 25. Tahan. Out. 27, 28, 29, 30. Tahan. In. 32, 33, 34, 35. Tahan. Out. 37, 38, 39, 40. Tahan. In. 42, 43, 44, 45. Tahan. Out. 47, 48, 49, 50. Oke, yuk kita relax dulu. Kita stopkan latihan nafas kita sambil saya coba share ya. Bapak Ibu, gimana dengan latihan-latihan yang kemarin yang sudah di-share? Sebenarnya dari saya, kita bisa banyak berputar terus muter-muter lagi, tapi memang yang paling dipentingkan sebenarnya tinggal latihan kita sih. Sesi-sesi yang ada di hari Rabu sebenarnya sih mengingatkan kita ya untuk latihan lagi, tapi saya yakin ini nggak cukup. Jadi Bapak Ibu tetap harus latihan sendiri di rumah, dan saya yakin sharing-sharing yang dari saya, dari sesi-sesi yang lain-lain, termasuk juga Bu Hileng dan teman-teman sekalian pasti banyak manfaatnya, tinggal dilatih aja. Karena kalau nggak rutin, ototnya jadi nggak kuat. Ya, ada yang mau share dulu gak nih? Sambil saya slide-nya saya pindah-pindahkan. Bapak Ibu kalau ada yang nanti sebelum kita masuk ke latihan yang hari ini, kalau ada yang mau di-share, silakan ya. Saya cuma mau review dulu sedikit. Minggu-minggu lalu kita latihannya masih yang counting backwards 100 sampai 1. Lalu ini juga kemarin beberapa minggu yang lalu saya juga perkenalkan tentang doa. Mudah-mudahan ada yang udah membawa itu dalam kegiatan ritualnya ya. Doa sambil benar-benar serius diucapkan. Yang penting diseriusin aja. Dari tiap kata yang kita ucapkan tuh jadi sesuatu yang serius. Ya, kemarin kita bahas ini. Lalu terakhir kita sensasi belajar juga, sensasi nyaman udah lama. Tapi yang kemarin kita bahas adalah sensasi tidur ya. Mudah-mudahan ini juga tetap dilatih untuk kita latihan tidur. Ada yang mau share gak nih dari sensasi tidur sama sensasi apa tadi berdoa? Ada yang mau share dulu sebelum kita masuk ke yang lain? Silahkan. Ada? Atau masih baru kita coba yang lain? Ada yang mau share gak? Silahkan. Oh, by the way, untuk hari ini saya mungkin batasin cuma di 1 jam aja ya, Bu Wileng dan Bapak Ibu sekalian ya. Oh, iya iya iya. Oke Takut oke. ada janji untuk yang lain lagi pas hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Hmm. Kita lanjut lagi. Ada yang mau share? Ayo, ada yang mau Ayo, share? tidurnya Eh, atau saya doanya. boleh, ya, Silahkan, saya Ibu silahkan. Ria. boleh, Oh, Ibu Ria, saya boleh silahkan. sharing ya. Boleh, Bu. Ya, Silahkan. saya kan setiap pagi, setiap malam jam 9 tuh waktu saya berdoa. Setelah itu saya meditasi sebentar, seperti yang diajarkan sama Bu Hileng dan Pak Hengki ya. Mm-mm. Dia lepas dalam terus itu.
Tapi jam 2 kadang-kadang tuh suka terbangun terus pikirannya melayang ke sana kemari. Oh iya, aku belum kerjain ini, aku belum itu. Kadang-kadang tuh sampai muter gitu sampai jam 3:30. Waduh, Uh, udah lihat jam kan. Kalau ngelihat jam lebih senewan. uh, Aduh, kok besok belum tidur ya, udah belum tidur. 3:30 kayak gitu-gitu. Terus, waduh, gimana ya? Nah, gimana ya, Pak Hengki Sesiung, supaya saya bisa begitu bangun, entah itu nanti ke WC atau apa, saya bisa meneruskan tidur saya dengan lelap lagi gitu. Kan Sesiung? Kan pertanyaan sulit nih. Pertanyaan sulit untuk dijawab nih. Eh, Pertama, harus sadar juga bahwa sebenarnya durasi tidur untuk eh, manusia, orang ya kita, itu pasti akan makin berkurang waktu kita makin bertambah umur. Jadi mungkin harus pinter-pinter memanage waktu tidur kita. Jadi ini yang harus diketahui. Jadi jangan sampai kita udah sore-sore tidur, tapi akhirnya jadi terbangun di tengah malam. Jadi memang durasi waktu kita tuh tidurnya kita tuh udah makin sedikit, makin bertambah umur makin sedikit. Itu sebabnya sebenarnya banyak hal dari tim kedokteran juga ada banyak ya, dari mulai kita memanfaatkan sore harinya sampai menjelang tidur untuk kegiatan-kegiatan lain, jadi biar capek gitu ya. Terus ada juga yang kasih suggestion minum air hangat dan lain sebagainya. Tapi memang waktu tidur berlatih untuk ya berdoa juga termasuk sesuatu yang ini sambil coba juga ya meditasi-meditasi yang bersyukur, meditasi kita nafas, meditasi Ho'oponopono, meditasi sensasi sebelum tidur, dicoba aja Ibu. Kadang-kadang masing-masing orang punya punya hal yang berbeda. Tapi kalau misalnya sudah di tengah malam bangun, biasanya kan kita udah monkey mind-nya banyak. Nah, itu ada banyak yang bisa dilakukan. Sebenarnya salah satunya dengan doa, doa yang dirapalkan. Kalau doa yang dihafalkan, dirapalkan, apalagi kita ingat, itu sebenarnya membantu kita untuk fokus. Jadi waktu kita doa, bukan doa yang free ya. Kalau doa yang free kadang-kadang kita jadi bercabang. Kalau doa ini tuh membuat kita jadi fokus. Dan lama-lama kalau misalnya dalam beberapa agama kan ada yang dalam bentuk tasbih, dalam bentuk rosario dan segala macam, itu membuat kita jadi capek, jadi lelah lama-lama dan akhirnya bisa tertidur. Cuma kembali ini perlu dilatih terus-menerus supaya makin mantap. Jadi kembali sebelum tidurnya jangan sampai tidur terlalu sore, jadi agak menuju ke malam. Persiapan juga dengan nggak pakai gadget ya menjelang tidur, minum air hangat dan lain sebagainya. Terus meditasi sebelum tidur ya meditasi yang tadi saya bilang, bersyukur, Ho'oponopono, terus sensasi tidur yang saya berikan, nah yang gitu-gitu tuh dilakukan. Kalau terpaksa malam bangun ya dicoba dengan latihan-latihan ini, latihan yang memfokuskan pada itu ya main kita. Itu sih yang bisa saya share. Kembali lagi bukan cara jitu. Ada beberapa orang yang working langsung, ada beberapa orang yang butuh waktu, Bu Ria. Mungkin cuma bisa share itu. Mungkin malah teman-teman yang lain bisa ada yang share kali. Kalau saya lebih condong seperti itu. Saya juga suka bangun, Bu, tapi biasanya yang saya lakukan itu. Mungkin ada yang bisa share kali. Ya, Mungkin itu yang bisa saya share. baik Sesiung Kanten ya. Kan ada lagi atau ada yang mau menambahkan dari penjelasan saya? Silakan. Saya Sesiung. Silakan. Dari Jason. kalau saya sih enak tidur dasarnya Sesiung. Jadi mungkin saya tidak memakai sensasi tidur untuk ini ya. Udah Jadi langsung ya, Ci? soalnya lelah banget tidur. Kadang-kadang malam terbangun kencing juga, ya tetap aja tidurnya masih tetap nyenyak gitu. Yang saya praktekkan sekarang ini yang menggunakan mala ya, tasbih itu kayak tasbih. Jadi saya merasa dengan adanya teknik dari Siung Hengki, saya merasa lebih fokus ya. Dan yang saya bacakan biasanya 2 lingkaran, mungkin bisa 3
lingkar gitu ya, jadi 108 kali 3 gitu. Jadi saya merasa nggak lelah, nggak capek gitu, karena yang saya fokuskan kepada jari saya dan sebutan yang saya rapalkan itu. Gitu. Seperti itu sih, Setio. Jadi ada manfaatnya buat saya, jadi saya lebih fokus untuk membaca mantra gitu. Itu sih, Setio. Kanan, thank you, Jason. Iya, betul. Jadi sebenarnya dengan menggunakan tasbih, mala atau rosario ini sebenarnya doa model ini kan udah ditemukan banyak, udah dipraktekkan dari ratusan tahun lalu. Tapi kadang-kadang memang esensinya yang kurang kita pahamin. Yang sering terjadi adalah cuma mengucapkan, cuma bergerak, tapi nggak ada ininya. Tapi kalau kita memanfaatkan semua sensasi yang ada, termasuk juga visual kita, konsentrasi kognitif kita, ini tuh doa yang bagus banget. Doanya simple, sederhana, tapi berulang-ulang dan muter terus. Dan jangan takut bahwa nanti saya ketiduran. Ya justru kita membuat seperti itu, jadi kita secara kognitif akan dilemahkan, tapi jangan salah, rasa bersyukurnya kan tetap masuk ke dalam subconscious mind. Jadi saya ulangin ya, ini banyak manfaatnya kok, tapi kita suka nggak sadar aja. Kadang-kadang cuma asal sebut, cuma asal doa, ya udah. Lain kalau kita doa bareng-bareng ya, kalau bareng-bareng mungkin ya oke lah. Tapi kalau untuk pribadi lebih baik diniatin, karena ini bermanfaat banget. Banyak orang yang menyimpannya kecil di kantong dan dia dipakai seperti itu. Tapi kembali lagi, asal kita tahu triknya, manfaatnya, pasti kita dapat manfaatnya besar banget. Thank you, Jason. Ada lagi? Silakan. Senang dengarnya. Silakan. Ada lagi? Nah, yang saya suka sih memang sensasi tidur lah. Udah pokoknya paling ini banget. Kalau udah lagi capek-capek, wah udah enak sekali. Oke, sekarang nanti kalau ada share lagi silakan ya. Nah, sekarang bukan meditasi dulu, tapi kita langsung masuk ke ini, olahraga. Nah, sorry, ini ada gambar yang tidak pada tempatnya. Sebentar ya. Ada gambar di tengah yang harus saya hapus. Oke, sebentar. Nah, sebentar ya. Nah, kita masuk sekarang ke sensasi olahraga. Jangan takut, ini katanya udah malam kok pakai sensasi olahraga. Don't worry, nanti kita balik lagi ke sensasi tidur. Pokoknya otak kita bisa diatur kok mau kemana aja. Nah, sekarang gini, sebelum kita masuk ke meditasi yang sensasi olahraga, gini, tujuan dari sekarang yang meditasi untuk yang sensasi olahraga adalah kita membayangkan diri kita melakukan olahraga. Saya kasih di sini adalah lari, tapi nggak mesti lari ya. Saya masih ingat Bu Ria dulu cerita tentang sepeda, naik sepeda, apapun itu. Intinya, sebelum kita mulai meditasi sensasi olahraga, sama seperti meditasi yang lainnya, kita picture dulu nih, satu kegiatan, satu tempat, satu momen di mana kita sedang berolahraga. Nah, olahraganya supaya kita dapat manfaat yang besar, berusaha untuk olahraga yang memang butuh fokus, butuh energi, pokoknya butuh kegiatan aktivitas yang benar-benar membuat kita berkeringat gitu. Nah, coba pilih itu dan nanti waktu kita meditasi yang kita lakukan ini sama persis dengan meditasi yang lainnya, kita fokuskan pada kata-kata dan rasa waktu kita berolahraga. Jadi misalnya kalau saya bilang saya lari, jadi saya bayangkan saya berlari di lintasan mana, kiri kanan ada pohon, suasananya panas tapi sejuk. Lalu coba keluarkan kata-kata itu diikuti dengan rasa yang kita bisa rasakan. Misalnya kita ngerasain stretching, atau kita sebutkan kaki kiri, kaki kanan, kiri melangkah ya, kiri, kanan, lalu kita bilang mulai keluar berkeringat, atau mulai merasakan agak sedikit hangat di tubuh. Nah, pakaiannya pun bisa kita jadikan fokus. Misalnya, saya pernah cerita bahwa saya waktu berolahraga, biasanya kalau lari, saya pakai hoodie. Nah,
itu dicoba dideskripsikan lewat kata-kata. Intinya adalah kita sebutkan kata-kata, tapi diikuti dengan rasa. Berikut juga otot yang mengencang gitu ya, waktu kita lari, waktu kita bersepeda, waktu kita yoga dan apapun. Kita juga bisa ngomong tentang terik matahari yang kena di tubuh kita. Kita juga bisa ngomong tentang capek yang kita rasakan tapi segar. Nah, itu coba diungkapkan dalam bentuk kata-kata dan sekali lagi di-attach dengan rasanya. Nah, itu aja nggak cukup. Nah, yang perlu dilakukan berikutnya, kita juga menvisualisasikan diri kita. Nah, untuk visualisasi ini jadi ada yang beda nih. Ada beberapa orang yang memvisualisasikan dirinya seperti melihat dirinya lagi olahraga. Atau ada orang yang memvisualisasikan dirinya sedang olahraga. Jadi ada dua ya, saya ulangi lagi. Ada visualisasi, ada dua. Ada visualisasinya dia melihat dirinya olahraga, ada visualisasi yang membuat dirinya sedang berolahraga. Mana yang lebih bagus? Saya merasa bahwa kalau kita memvisualisasikan diri waktu kita sedang olahraga, itu malah jauh lebih bermanfaat karena kita jadi seolah-olah merasakan. Tapi apapun itu, coba aja. Tapi yang saya rekomendasikan adalah benar-benar kita seolah-olah kita lagi olahraga gitu. Kita lagi ngelihat trek olahraga yang kita jalanin. Kita lagi melangkah kaki kiri, kaki kanan, tangan kita bergerak, terus tubuh kita merasa hangat, terik mataharinya makin panas tapi menyegarkan, lalu keringat bercucuran, keringat menetes, lalu nafas kita agak mulai berat dan lain sebagainya tapi tetap segar. Nah, itu sebenarnya yang mau saya mention di dalam meditasi sensasi olahraga. Sama seperti meditasi yang lain, saya tidak akan menggait Bapak Ibu. Saya tidak akan menggait Bapak Ibu. Nanti saya akan kasih waktu sekitar 1 menit dulu untuk Bapak Ibu memilih salah satu kegiatan olahraga. Apapun coba dideskripsikan ya, mulai dari pakaian, lokasi olahraga yang mau dijalankan, baju yang dikenakan, hoodie kah, atau pakai topi, dan lain sebagainya. Itu di picture. Nah, nanti setelah 1 menit, saya akan biarkan Bapak Ibu untuk melakukan meditasi sendiri, dengan kata-kata sendiri, dengan engage, dengan feeling-nya sendiri masing-masing. Berikut visualisasinya. Kembali, saya akan kasih gambar ini supaya Bapak Ibu tetap ingat bahwa sebenarnya perlu memfokuskan ke beberapa tempat. Jangan takut kalau nanti Bapak Ibu lagi ngomong tentang kaki, gerak kiri kanan, terus Bapak Ibu loncat ke keringat di tubuh, boleh. Selama kata-kata dan rasa yang ditimbulkan adalah memang semua yang berhubungan dengan olahraga. Nah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Ngerti ya? Kalau sebelumnya kita sensasi tidur, kita merasakan tempat tidur, kita merasakan kasurnya, kita merasakan lembutnya. Nah, ini diganti ke sensasi olahraga. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada pertanyaan, 1 menit, sambil kalau masih ada pertanyaan, 1 menit Bapak Ibu coba pilih ya, satu kegiatan olahraga yang menurut Bapak Ibu cukup durasinya cukup panjang. Jadi jangan yang terlalu dangkal. Buat kegiatan yang yang agak lebih berkeringat, yang mengeluarkan tenaga, karena tujuannya nanti memang ke situ ya. Jadi coba cari kegiatan olahraga, nanti nggak usah disebutkan, tapi Bapak Ibu memilih salah satu dari beberapa kegiatan yang pernah Bapak Ibu lakukan. Ya, coba 1 menit Bapak Ibu pilih, silahkan. Saya nggak matikan screen, silahkan pilih aja. Oke.
dari pilihan kegiatan itu, sekali lagi nggak usah dimeditasin dulu, tapi Bapak Ibu harus benar-benar menghayati kegiatan itu ya. Sudah dapat ya kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mulai meditasinya. Sekali lagi, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah cuma tutup mata, duduk diam, tapi ada 3 hal yang harus Bapak Ibu lakukan. Sebutkan kegiatannya lewat kata-kata, rasakan sensasinya, dan yang terakhir visualisasikan. Semuanya ketiganya bekerja dalam satu sinkronisasi yang utuh. Pokoknya keluarkan kata-katanya, describe, rasakan, lalu selalu visualisasikan. Ya, dan waktu kata-kata yang diucapkan selalu berhubungan dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Kalau bisa semua berhubungan dengan otot-otot kaki, tangan yang bergerak. Ya, saya akan tutup video saya dan saya juga akan mute, tapi saya akan biarkan slide ini dengan slide saya berikutnya juga supaya nanti kalau ada yang bergabung tahu bahwa kita sedang meditasi, jadi nggak diam. Oke, kita akan masuk ke dalam meditasi sensasi olahraga. Saya akan kasih waktu nanti beberapa menit. Bapak Ibu tinggal mendengarkan aja. Saya akan stop video saya. Sekarang perlahan-lahan kita tutup mata kita masing-masing. Kita mulai masuk ke dalam visualisasi olahraga kita masing-masing. Rasakan, visualisasikan, ucapkan, Bapak Ibu masuk ke dalam kondisi di mana Bapak Ibu bersiap untuk berolahraga. Dimulai dengan stretching, visualisasikan diri Bapak Ibu sedang stretching, ucapkan dengan kata-kata, rasakan stretching di bagian-bagian tubuh yang Bapak Ibu renggangkan. Lakukan itu terus-menerus. Ucapkan bagian tubuh mana saja yang Bapak Ibu stretch. Rasakan seolah-olah itu memang terjadi di otot dan bagian tubuh yang Bapak Ibu stretching. Lakukan terus-menerus. Kembali visualisasikan, ucapkan, dan rasakan. Rasakan semakin terasa, lalu Bapak Ibu mulai melakukan olahraga, mulai melakukan langkah pertama, kayuhan pertama, perlahan-lahan, pelan-pelan, dan mulai berjalan. Bapak Ibu, silakan lakukan visualisasi, ucapkan lewat kata-kata, dan juga rasakan sensasi yang ditimbulkan dari kegiatan itu. Saya persilahkan.
Setelah sekian lama bergerak, berolahraga, Bapak Ibu mulai merasakan hangat, keringat yang menetes, pakaian, baju yang mulai basah dengan keringat. Rasakan itu. Rasakan keringat yang mengalir, otot-otot yang mulai mengencang, gerakan yang masih terus dilakukan. Bapak Ibu masih terus bergerak, masih terus mengayuh, masih terus berlari, berjalan kiri, kanan. Rasakan juga pergelangan tangan Bapak Ibu yang mungkin mulai agak capek, pergelangan kaki. Katakan itu, sebutkan sensasi yang bisa dirasakan lewat kata-kata, dan yang paling penting, rasakan semuanya seolah-olah benar terjadi. Rasakan juga terik matahari yang mengguyur tubuh. Capek, keringetan, tapi segar. Bapak Ibu bisa melihat pemandangan juga di kiri dan kanan. Perlahan-lahan Bapak Ibu mulai melambat dari aktivitas itu, mulai stretching dengan tangannya, mulai pelan-pelan bergerak, karena kita mau berhenti. Bapak Ibu nafasnya mungkin agak tersengal-sengal karena capek, tapi tetap rileks. Pelan-pelan mulai melambat, dan sekarang berhenti sebentar, cooling down, tarik nafas, keringat makin banyak mengucur, mulai menetes. Ungkapkan lewat kata-kata, rasakan keringat yang menetes, entah dari kening, tangan, dan kembali membasahi seluruh tubuh. Rasakan itu semua. Rasakan capek dan berkeringat, tapi tetap segar. Visualisasikan itu. Bapak Ibu bisa menarik nafas, menghirup udara segar dalam-dalam. Rileks, makin rileks. Otot-otot juga makin rileks. Perlahan-lahan, Bapak Ibu mulai stretching tubuhnya, mulai membuka kelopak mata perlahan-lahan, dan kita mencoba kembali ke dalam presentasi kita malam ini, perlahan-lahan. Mulai meninggalkan kegiatan olahraga yang tadi kita bayangkan. Oke, saya buka video saya. Oke, gimana? Ada yang mau sharing? Saya lebih senang dengerin sharing ya nih. Silakan. Ada yang mau sharing? Ayo teman-teman, siapa yang mau sharing dulu? Silakan. Wah, malu-malu atau apa nih? Boleh saya duluan? Oh, Yuk. boleh, Ciashan. Silakan. Saya belum dapat juga sih
sensasi yang sampai berkeringat tidak saya dapatkan. Cuman yang saya dapatkan ya kehangatan tubuh kayaknya ya. Di bagian Yang mana, saya Ci? di bagian biasanya kalau saya suka berkeringat tuh bagian punggung. Udah ada keringatnya. Nah, yang saya bayangkan tadi itu pada saat saya kena COVID. Ya, jadi di dormitory di lantai 12 saya muter-muter. Permulaan naik tangga, stretching dulu. Setelah itu saya lari pelan-pelan mengitari gedung atas lantai 12 rooftop ya. Itu yang saya gambarkan karena pada saat bisa berolahraga pada saat itu biasanya susah untuk saya olahraga sih. Ya. Oke. Ya, saatnya saat itu aja. Jadi saya merasakan memang sih ada sensasi yang hangat, cuman untuk sensasi sampai berkeringat belum saya dapatkan. Kanan. Thank you. Sudah good. Udah hangat, sip. Nggak apa-apa, nggak berkeringat. Yang penting sudah ada sesuatunya. Oke, nggak apa-apa. Silahkan, ada lagi? Ada lagi? Ya, Sisyung. Saya Silakan, Bu lagi Ria. ya. Silakan, Bu Ya, Ria. saya membayangkan waktu saya naik sepeda itu di Jembatan Kuningan. Saya merasa tersengal-sengal, Sisyung. Iya, Bu Ria, silakan. Nah, saya kurang begitu sama menarik. Terus saya coba menenangkan diri saya, tapi nafas saya ikut kayak ngos-ngosan, tapi tersengal, apa ya maksudnya? Tersengal-sengal gitu, Sisyung. Itu nggak apa-apa ya? Ya, cuman itu aja sih yang sensasi yang saya rasakan. Kan ada sensasi lainnya seperti badan hangat atau mungkin capek atau mungkin keringetan? Capek. Sisyung. Iya. Oke, thank you Bu Ria. Nanti waktu meditasi hilangkan ininya, jangan di refer ke tersengal-sengalnya. Kalau capek bilang capek tapi segar gitu. Jadi kalau misalnya kan ini sebenarnya di pikiran kita aja. Pada dasarnya kita nggak tersengal-sengal. Jadi itu sebabnya waktu kita membayangkan sisi tersengal-sengalnya dihilangkan. Anggap bahwa Bu Ria adalah persepeda yang main sepedanya yang nggak tersengal-sengal, seger gitu. Justru yang kita nanti perlu dapetin sensasinya adalah sensasi segar, keringetan, kayak sehabis berolahraga. Nggak apa-apa, itu satu bagian sendiri. Thank you Bu Ria. Ada saya lagi yang masih lain? ingat Oh, silakan. pesan Sisyung tuh, Sisyung. Saya bersepeda cepat dan aman. Itu saya ulang-ulang terus tuh, Sisyung. Iya, Dan boleh. saya merasakan manfaatnya. Iya. Kanan ya. Kanan. Silakan yang lainnya. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Tadi Dewi. Masih malu, masih belum. Oh, mungkin Jalannya kurang bagus nih, masih keterima ya? Ya agak putus-putus sih di tempat saya, Pak. Mau sama Buria ya. Saya dilakukan dengan sepeda dari jalan-jalan sekitar rumah, ya nggak dapat sensasi keringatnya, cuma hangat aja badan itu sama kakinya berasa agak pegel gitu. Gitu. Kanan. Iya. Oke. Iya. Oke. Kalau ada pegel-pegel. Iya, pegel-pegel katanya. Oke. Kalau pegel-pegel, jadi gini,
kan salah satu efek dari olahraga sebenarnya kan ya capek, pegel-pegel. Nah, yang penting itunya. Kalau efek nanti pegelnya karena olahraga, nggak ada masalah. Jadi nanti sebenarnya saya mau ngomong, nanti ya kita coba share lagi kalau ada yang nanti share. Saya mau ngomong tentang ini. Waktu itu kita pernah ada yang kita bicarakan mengenai berlatih piano melalui pikiran ya. Jadi waktu kita berlatih piano, ada beberapa orang yang men-share-kan bahwa sebenarnya latihan piano tuh bisa dilakukan hanya dengan pikiran, tanpa dengan real piano. Tapi kenapa Ya. itu bisa ada efek positifnya? Sebenarnya yang kita lakukan tadi dengan olahraga lewat main, itu sebenarnya mencoba mengimitasikan ini. Mencoba melakukan olahraga tapi dengan pikiran. Beberapa waktu yang lalu kalau pernah coba dilihat lagi, kalau nggak salah, waktu itu videonya kalau nggak salah di-ban ya Bu Wileng, karena saya ada video orang berlatih gimnastik yang hanya dengan pikiran. Ya. Nah, sebenarnya ya itu terpaksa nggak bisa di-upload, tapi itu intinya sama. Kita melakukan olahraga tapi melalui main. Lalu efeknya gimana? Benar nggak efeknya ada? Secara penelitian ada. Jadi saya mau katakan bahwa kalau tadi kita olahraga, kita lari, dan kita sebutkan sendi-sendi yang kita bergerak. Tadi ada Bu Ria olahraga sepeda, lalu ada Jason yang olahraga di lantai di atas, jalan atau lari, atau Padi melakukan olahraga yang lain. Waktu kita berolahraga, sebenarnya itu juga melakukan kerja di otot, bukan di main aja. Jadi intinya apa? Rasa capek yang ditimbulkan sebenarnya adalah akibat ototnya bekerja. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa lari dengan kita membayangkan kita lari, itu efeknya sama. Efeknya akan sama. Nah, itu sebabnya sebenarnya kalau kita berlatih dengan duduk diam, berlatih dengan main aja, itu mempunyai hasil yang sama dengan olahraga. Dan bahkan tadi ada beberapa yang mungkin belum sampai taraf berkeringat, tapi sudah merasakan hangat. Jadi sebenarnya yang kita lakukan dengan main adalah hampir sama atau bisa dikatakan sama dengan yang kita lakukan dengan berlatih secara fisik. Jadi saya cuma mau encourage bahwa sebenarnya kalau kita merasa capek, kita merasa kayak tersengal-sengal capek karena olahraga di pikiran kita, itu sebenarnya adalah efek dari kita seolah-olah berolahraga. Ya, jadi cuma mau mention bahwa sebenarnya yang kita lakukan, kalau ini kita lakukan terus-menerus, itu ya mempunyai hasil yang sama. Secara fisik jantung kita nggak sempat tadi ukur jantung ya. Kalau tadi Bapak Ibu mencoba mengukur detak jantung, pasti akan ada perubahan. Jadi waktu sebelum meditasi coba diukur tensinya, pasti waktu setelah meditasi pasti akan naik karena kegiatan berolahraga itu. Ada lagi yang mau share lagi nggak tentang kegiatan tadi? Silakan. Bu Shirley mungkin mau share. Belum ya. Saya olahraganya renang, jadi nggak berkeringat, Oh, nggak berkeringat. iya. Apa yang Susah. tadi Ibu rasakan tadi? Cuma bisa membayangkan aja, saya sedang. Jadi saya pilih metode yang melihat saya dari atas gitu. Setelah selesai olahraga renangnya, ya saya tadi belum bahas tentang yang olahraga di dalam air nih, yang nggak keringetan. Terus setelah selesainya, apa yang Ibu Shirley rasakan? Saya biasanya tidak terlalu merasakan apa, misalnya pegel gitu, saya nggak merasakan pegel. Terus napasnya juga nggak ngos-ngosan, jadi biasa aja, hanya gerakan-gerakan terus sampai gitu. Jadi tidak terlalu terasa sensasi. Ya. Karena Bu Shirley tiap hari berenang ya. Iya, jadi udah terlalu sering. Iya.
terlalu Ya, terbiasa. ya. Eh, ini juga latihan ini sebenarnya untuk meningkatkan gerakan kita juga bisa, Bu Shirley. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, kalau kita latihan ini kita juga memperbaiki gerakan kita. Jadi nggak apa-apa, karena memang pertama tadi yang dikatakan berenang ya otomatis nggak terlalu kelihatan ya keringetan atau nggak keringetan kan di dalam air. Tapi dilatih mengenai gerakan tangan, gerakan kaki itu juga boleh dimasukkan dan efeknya sebenarnya nanti setelah selesai juga akan sama. Misalnya kalau yang udah sering berlatih, maka akan ngerasa bahwa ini entah capek, entah keringetan, itu pasti akan, kalau dilatih terus-menerus, itu akan mempunyai efek itu. Yang kedua, yang seperti tadi saya katakan, ini juga bisa melatih kita untuk memperbaiki gerakan. Jadi sama seperti video yang gimnastik waktu itu yang tadi saya sebutkan, itu juga sama. Kita memperbaiki gerakan yang kita lakukan lewat main ini. Jadi nanti waktu benar-benar berenang, pikiran kita udah terbentuk, tubuh kita sudah tahu, dan akhirnya malah jadi lebih baik gerakannya. Itu sih sebenarnya yang mau saya katakan. Thank you, Bu Shirley. Ada lagi yang mau share lagi? Kalau tidak ada, karena tadi kita udah latihan dengan olahraga, saya selalu katakan bahwa itu bisa dilakukan setiap pagi kalau Bapak Ibu mau untuk dilatih main kita untuk olahraga ya paling tidak kalau bukan olahraga fisik olahraga main lah ya. Nah biasanya kalau misalnya karena sekarang kita malam-malam olahraganya kayaknya kalau dibiarkan Bapak Ibu pasti akan ngerasanya masih capek gitu, udah lelah gitu. Nah sekarang kita masuk ke sensasi tidur deh ya. Kita masih ada beberapa menit sebentar. Saya ajak Bapak Ibu untuk merilekskan lagi karena tadi kita udah meditasi untuk sensasi olahraga. Untuk yang sekarang kita untuk beberapa menit aja kita masuk ke sensasi tidur ya yang beberapa minggu lalu pernah saya sharekan. Tujuannya kembali lagi karena tadi kita udah sensasi olahraga, jangan sampai nanti kita mau tidur akhirnya masih melek karena sensasi olahraga ini ya. Yuk kira-kira sekarang pilih coba divisualisasikan posisi tidur yang menurut Bapak Ibu nyaman, lalu sama seperti latihan kita sebelumnya dan latihan tadi yang olahraga, coba keluarkan kata-kata, coba dirasakan, coba divisualisasikan untuk sensasi tidur itu. Untuk meditasi ini kita bisa mulai dan saya akan stop screen sharing saya. Suara saya juga akan saya mute, jadi kita sama-sama masuk dengan kata-kata kita sendiri. Yuk kita mulai, duduk yang rileks, kita masuk ke sensasi tidur. Silahkan Bapak Ibu. Mulai rasakan, visualisasikan Bapak Ibu masuk ke dalam kondisi mau tidur. Rasakan semua sensasi nyaman yang bisa Bapak Ibu bayangkan. Dari mulai udara, mengharum ruangan, suasana santai dan sejuk di dalam ruangan, atau di manapun tempat Bapak Ibu akan tidur. Rasakan juga alas tempat tidur, selimut, atau bahkan baju yang Bapak Ibu kenakan menyentuh kulit, halus, lembut, nyaman. Lanjutkan dengan sensasi nyaman yang dapat Bapak Ibu rasakan melalui panca indera Bapak Ibu. Saya persilahkan.
Gunakan kata-kata untuk memperkuat sensasi nyaman, sensasi rileks yang bisa Bapak Ibu rasakan pada indera-indera yang Bapak Ibu punyai. Kulit, mata, hidung, atau telinga. Rasakan sensasi nyaman berada di tempat tidur yang Bapak Ibu pilih. Perlahan-lahan mulai gerakan tangan, kaki, tubuh Bapak Ibu, dan perlahan-lahan mulai membuka mata untuk masuk ke dalam presentasi kita malam ini. Perlahan-lahan kita mulai tinggalkan visualisasi tidur, tempat tidur yang tadi kita sudah pilih. Perlahan-lahan mulai buka mata, rasakan sekeliling tempat kita duduk sewaktu presentasi ini berjalan. Perlahan-lahan buka mata, rileks, dan mulai mendapatkan kesadaran kita lagi. Oke. Saya stop sharing ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau share dulu? Kalau tidur nggak usah lah ya. Atau ada yang mau share tidurnya? Jangan sampai ketiduran. Saya coba takut udah ketiduran lagi nanti. Kasian udah nguap terus tuh. Saya malah jadi ngantuk, Sesiung. Nggak apa-apa, justru bagus. Kan itu berguna. Apalagi tadi Bu Ria ya, biar nanti bisa dipakai, ini harus dipakai terus nih sebelum tidur. Tapi kalau Iya, pada Ciasen udah nggak perlu ya. Iya, pada dasarnya emang doyan tidur. Tapi saya rasa ngantuk loh, betul. Kenapa, Bu? Betul kok. Betul tadi Asien Secie bilang, terasa ngantuk saya, Sesium. Iya, nggak apa-apa. Nanti saya akan praktekkan sering-sering. KNN ya. Sama-sama. Makanya kalau tadi habis olahraga dibiarkan terus kita tutup sesinya, kasihan nanti Bapak Ibu yang udah ini seger. Makanya mendingan ditutup dengan ini. Oke, dari saya, kalau misalnya memang masih ada pertanyaan, diskusi silakan. Kalau enggak, mungkin saya mohon maaf. Jadi mesti saya selesai di sini dan saya kembalikan ke Bu Huileng. Silakan, Bu. Ya, makasih Sesung Hengki. Ya, jadi kita nih sepanjang hari udah ada yang nemenin ya. Bagaimana kita latihan fokus dengan berhitung, kemudian juga bagaimana nanti sensasi merasa nyaman, kemudian juga kita bisa ditemenin dengan sensasi bagaimana kita bisa berolahraga lewat pikiran ya. Dan yang maha penting adalah sensasi tidur. Terutama buat saya sama si Ria. Iya, nanti Oke. mesti share nanti Bu Hileng sama Bu Ria. Nanti beberapa kali latihan mesti share ke kita gimana ada hasilnya kayak gitu. Iya. Kadang-kadang saya kayak si Ria tuh ya. Jadi begitu bangun kepikir, oh iya, tiba-tiba kepikir mau lakukan ini ya besok. Oh ini ya, ini ya, ini ya. Ini dipikirin ya, nggak terlalu penting banget, tapi ya terus-terus saja kayak begitu ya. Ya, Sambil siapin buku di samping tempat tidur itu juga berguna. Jadi kalau kita nggak punya channel, kadang-kadang jadi stuck di pikiran. Jadi salah satu fungsi kita ada buku di samping, jadi kalau kita pikiran sesuatu tulis aja, nggak peduli deh tulisannya apa gitu. Dan sama doa yang tadi itu, yang dengan iya, mala, dengan tasbih, dengan apa iya. itu juga sama. Makanya saya bilang kita jadi kaya nih sepanjang hari bisa ditemenin.
dengan ya latihan doa yang fokus dan sebagainya ya, dan semuanya itu Betul. tentu memberikan manfaat buat kita. Mm. Oke, teman-teman, Kangen Sesyung Hengki yang sudah meluangkan waktunya yang sangat terbatas buat kita-kita mereview kembali sambil dengan segala variasinya yang baru ya. Terima kasih teman-teman semua. Kangen, selamat malam. Kanan, Ibu, selamat malam. Kanan, Ya, Sesyung Hengki. selamat malam. Ibu Hileng, Sesyung Hengki, Sesyung. Ya.